warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kami dari kelompok 5 yang berjudul Nisbah al-Alfad dan Kul, yang beranggotakan saya sendiri Syifatul Huda NIM 2220127, lalu ada Mbak Naila Muna dengan NIM 2220147, lalu selanjutnya ada Mas Sahal Mahfud dengan NIM 2220133, dan ada Mas Muhammad Ihsan Saputra dengan NIM 2220130, dan yang terakhir ada Mas Muhammad Burhanuddin dengan NIM 2220151. Saya akan menjadi materi pertama, yaitu tentang nisbah al-alfad atau korelasi lafaz. Nisbah al-alfad terbagi menjadi 5, yaitu ada nisbah tawatu, tasyakuk, tahaflut, ishtirak, dan yang terakhir ada taroduf. Dan yang pertama ada nisbah tawatu. Apa itu nisbah tawatu? Yaitu hubungan lafaz dengan maknanya terdapat kesamaan dalam hal bukti dan individu yang ditujunya, seperti manusia dengan saudara Thalib dan Zahid dengan selain keduanya. Yang kedua ada nisbah tasyakuk. Nisbah tasyakuk yaitu hubungan lafaz dengan maknanya terdapat tingkatan kualitas dalam hal bukti individu yang dituju atau afrod, seperti cahaya pada matahari, bulan, dan bintang. Lalu selanjutnya ada nisbah tahaluf. Nisbah tahaluf yaitu hubungan lafaz dengan maknanya yang berbeda-beda dalam bukti individu yang dituju, seperti manusia dan kuda. Lalu selanjutnya ada nisbah al-ishtirak atau nisbah ishtirak, yaitu hubungan suatu lafaz dengan makna yang banyak dalam bukti yang dituju satu kata banyak makna, atau al-afrod, seperti lafaz ainun yang berarti bisa matahari, mata, dan sumber mata air. Dan yang kelima ada nisbah taroduf, yaitu sebaliknya dari nisbah ishtirak, lafaznya banyak tetapi maknanya satu, seperti lafaz insanun dan basyarun yang berarti satu, yaitu manusia. Lalu selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Naila. Melanjutkan penjelasan dari Mbak Sifko. B. Kul, kuliah, juz, dan juz'iyah. 1. Kul dan kuliah. Kul artinya menetapkan hukum atas sesuatu secara keseluruhan. Kuliah artinya menetapkan hukum atas sesuatu secara satu persatu. Contoh: A. Para santri mengangkat langgar, berbeda dengan B. Para santri mengangkat buku. Penjelasannya: A. Perkataan para santri mengangkat langgar ini artinya menetapkan hukum atas santri-santri secara keseluruhan, seluruh santri kul. B. Beda dengan perkataan para santri mengangkat buku-buku. Ini artinya para santri masing-masing mengangkat buku orang per orang daripada santri masing-masing mengangkat buku. A. Tidak mungkin pada contoh A, santri mengangkat langgar. Itu kemudian diartikan seorang santri mengangkat suatu langgar, tetapi seharusnya diartikan kumpulan dari para santri mengangkat sebuah langgar. B. Dan tidak mungkin pula pada contoh B, para santri mengangkat buku. Diartikan kumpulan para santri mengangkat sebuah buku, tapi seharusnya diartikan seorang santri mengangkat sebuah buku. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas Sahal. 1. Lafadz kuli dan pembagiannya. Pengertian lafadz kuli adalah suatu lafadz yang mengandung beberapa afrod, seperti lafadz rumah, artinya mencakup segala atau semua macam-macam rumah. Lafadz ini terbagi pada beberapa bagian. Ada lafadz kuli yang afrodnya wujud dan ada yang tidak wujud atau tidak ada dalam kenyataan atau mustahil menurut akal atau adat. Lafadz kuli masih terbagi dalam beberapa macam bagian, yaitu A1. Kulisati. Lafadz kulisati adalah lafadz yang menunjukkan kepada hakikat sepenuhnya dan kepadanya diajukan pertanyaan apa dia, seperti kata sayur mayur disamakan dengan terong, kentang, kangkung, dan lain-lain. Hakikatnya terong adalah sayur mayur, kentang juga sayur mayur, dan kangkung juga sayur mayur. Jadi kata sayur mayur itu sudah meliputi kata terong, kentang, dan kangkung. B. Kuli ardi. Lafadz kuli ardi adalah lafadz yang abstrak
yang menyifati benda seperti kata kepala desa dipersamakan dengan osi atau nama orang. Tetapi meskipun kata osi dapat disebut kepala desa, namun kata kepala desa tidak dalam hakikatnya osi. C. Kuliah khomsah. Kuliah khomsah artinya menetapkan suatu ketentuan atas sesuatu secara satu persatu. Contoh, orang kampung itu memindahkan sebuah rumah. Maksudnya apa? Maksudnya semua orang kampung itu secara persamaan memindahkan sebuah rumah, bukan bagian-bagiannya. Kuliyatal khoms, serbagi atas beberapa bagian, yaitu Saya Muhammad Iksan Saputra dari NIM 2700130 akan melanjutkan materi berikutnya, yaitu kuliyatul khams. Kuliyatul khams terbagi atas beberapa bagian, yaitu yang pertama kuliyatul khams nau. Apa itu kuliyatul khams nau? Kuli nau yaitu kuli yang mempunyai beberapa hakikat yang sama dan patut digunakan sebagai jawaban dari pertanyaan. Apa itu? Kemudian yang kedua kuliyatul khamsal jins atau jenis. Kuliyatul jins yaitu kuli yang mempunyai beberapa jenis berbeda-beda, dan ketika terdapat persamaan, kuli ini patut digunakan sebagai jawaban pertanyaan. Kemudian kuliyatul khamsal fasal. Kuli fasal yaitu sebagian dari zat, wujud, bahan, benda yang sebagian darinya dapat menunjukkan semua hakikatnya. Kemudian kuliyatul khamsal khassah. Kuli khassah yaitu kuli yang di luar hakikatnya zat, tetapi tertentu khusus bagi hakikat zat itu sendiri, seperti tertawa bagi manusia. Tertawa itu ada di luar hakikatnya manusia, tetapi tertawa itu khusus ada pada manusia. Selain manusia tidak ada yang tertawa gitu. Kemudian yang terakhir kuliyatul khams ardam, kuli arad, kuli am, yaitu kuli yang di luar hakikatnya wujud, benda yang dapat dipersesuaikan dengan hakikat wujud itu juga dengan yang lain. Nama Muhammad Burhanuddin, NIM 2220151. Ya, di sini saya akan melanjutkan penjelasan materi tentang juz dan juz'iyah. Juz adalah bagian dari sesuatu. Contohnya yaitu hayawan adalah bagian dari kata al-insan. Penjelasan hayawan yang menjadi juz penyusun dari al-insan, dalam kurung yaitu manusia, yang memiliki makna hakikat. Nataku hayawan, hewan yang mampu berpikir. Sedangkan juz'iyah adalah menghukumi sebagian. Contohnya, sebagian manusia bisa menulis, sebagian manusia suka durian, dan sebagainya. Kesimpulan dari makalah yang telah kami buat yaitu nisbah al-hafiz dibagi menjadi 5 macam, yaitu nisbah tawatu, nisbah tasyakuk, nisbah takhaluf, nisbah ishtirak, dan nisbah taraduf. Dan kul artinya menetapkan hukum atas suatu secara keseluruhan, dan kuliah yaitu artinya menetapkan hukum atas suatu secara satu persatu, dan juz adalah bagian dari sesuatu, sedangkan juz'iyah adalah menghukumi sebagian. Itu saja pemaparan materi dari kelompok kami. Bila mana ada kesalahan dalam memaparkan materi, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.